Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu burung elang yang menangis. Gadis kampung ini mendapatkan keajaiban ini. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun ketika Ula sudah melangkah keluar dari rumah bambunya yang rapuh. Rumah kecil itu berdiri miring di tepi desa, nyaris terpisah dari pemukiman warga lain, seakan sengaja disingkirkan oleh keadaan. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk, atapnya bocor di beberapa bagian. Namun disitulah Ula menjalani hidupnya sejak kecil, hidup yang keras, sunyi, dan penuh luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ula adalah gadis kampung berusia 20 tahun. Wajahnya sederhana, tak mencolok, namun matanya menyimpan keteduhan yang jarang dimiliki orang lain. Mata itu sering tampak lelah, tetapi selalu memancarkan kesabaran. Rambutnya panjang, hitam, selalu diikat seadanya. Pakaian yang ia kenakan adalah pakaian lama yang telah ditambal berkali-kali. Ia hidup berdua dengan ibunya, Bu Sari, seorang janda sakit-sakitan yang sudah lama tak mampu bekerja. Ayah Ula meninggal ketika ia masih remaja, tertimbun longsor saat bekerja di kebun orang. Sejak hari itu, beban hidup jatuh sepenuhnya di pundak Ula. Setiap hari, Ula bangun sebelum matahari terbit. Ia mengambil air dari sungai, memasak nasi seadanya, lalu membantu siapapun yang membutuhkan tenaga, mencabut rumput di ladang, mengangkut hasil panen, atau membersihkan kandang ternak. Upahnya kecil, kadang hanya cukup untuk membeli beras dan garam. Namun Ula tak pernah mengeluh. Di desa itu, kemiskinan Ula bukan hanya membuatnya susah, tetapi juga menjadi alasan orang lain merendahkannya. Ia sering dianggap tak berguna, tak punya masa depan, bahkan dijadikan bahan gunjingan. Beberapa warga terang-terangan menghina, sementara yang lain hanya memandangnya dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Paling kejam di antara mereka adalah Pak Wiryo, juragan tanah yang menguasai sebagian besar ladang desa. Ia sering mempekerjakan Ula, tetapi hampir selalu membayar dengan tidak layak. Jika Ula protes, Pak Wiryo tak segan menghardiknya di depan orang banyak. Kalau nggak mau, pergi saja. Banyak yang butuh kerja, katanya suatu hari, membuat Ula menunduk dalam-dalam sambil menggenggam ujung bajunya. Hari itu, Ula pulang dengan tubuh lelah dan hati yang semakin berat. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya terbaring lemah, napasnya tersengal. Kening Bu Sari panas, dan batuknya terdengar semakin parah. "Ibu nggak apa-apa, lah," bisik Bu Sari, meski jelas tubuhnya gemetar. "Kamu jangan khawatir." Namun Ula tahu, ibunya semakin sakit. Sudah lama ia ingin membawa ibunya ke puskesmas, tetapi uang tak pernah cukup. Setiap malam, Ula hanya bisa memijat kaki ibunya sambil menahan air mata, berdoa dalam hati agar ada jalan keluar. Malam itu, hujan turun deras. Atap bocor membuat air menetes ke lantai tanah. Ula menggeser ember, satu demi satu, sambil memeluk ibunya agar tetap hangat. Di tengah suara hujan, Ula berdoa lirih. "Ya Tuhan, kalau memang hidupku harus begini, aku ikhlas. Tapi tolong, jangan ambil ibuku." Keesokan paginya, Bu Sari meminta sesuatu yang membuat hati Ula tercekat. "Lah, ibu dulu sering minum rebusan daun di bukit sebelah utara. Katanya bisa meredakan batuk," ucapnya lemah. Bukit utara itu dikenal sepi dan jarang didatangi orang. Banyak yang bilang hutan di sana angker. Namun demi ibunya, Ula tak ragu. Dengan membawa keranjang kecil dan pisau tumpul, Ula melangkah menuju bukit. Jalan setapak itu licin dan terjal. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Hanya suara langkah kakinya dan desir angin yang menemani.
Di tengah perjalanan, Ula berhenti sejenak. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, melainkan karena hidup yang seolah terus menekannya tanpa ampun. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu menarik napas panjang. "Aku cuma ingin hidup tenang, itu saja," gumamnya. Ula melanjutkan langkahnya tanpa tahu bahwa pagi itu bukan sekadar perjalanan mencari daun obat. Tanpa ia sadari, langkah kakinya sedang mendekatkannya pada takdir besar, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya dan membawa keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di balik pepohonan lebat bukit itu, sesuatu tengah menunggunya. Seekor burung elang yang menangis dalam kesunyian. Langkah Ula melambat ketika ia memasuki bagian hutan yang paling jarang disentuh manusia. Pepohonan di bukit utara tumbuh rapat, saling menutup cahaya matahari hingga hanya sisa-sisa sinar yang menembus di sela dedaunan. Udara di sana terasa lebih dingin, lebih lembab, dan sunyinya seperti menekan dada. Setiap desir angin terdengar jelas, setiap patahan ranting membuat jantung Ula berdegup lebih kencang. Keranjang kecil di punggungnya bergoyang pelan seiring langkahnya. Sesekali ia menunduk, memastikan pijakannya aman di tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Bau tanah dan daun basah memenuhi hidungnya, menghadirkan rasa asing sekaligus menenangkan. Ula sebenarnya bukan gadis penakut. Hidup yang keras telah mengajarinya bertahan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Perasaan tak nyaman itu muncul tanpa sebab yang jelas, seolah hutan sedang mengamatinya. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, menarik napas panjang. "Aku hanya mencari daun obat," bisiknya pada diri sendiri. "Setelah itu aku pulang." Ula kembali berjalan, mengikuti ingatannya tentang tempat ibunya dulu sering mengambil tanaman obat. Ia menyibakkan semak-semak rendah dan menaiki jalur setapak yang semakin menyempit. Langkahnya terhenti tiba-tiba ketika suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Suara tangisan. Bukan tangisan manusia sepenuhnya, namun jelas bukan suara binatang biasa. Suara itu panjang, serak, penuh duka, seolah berasal dari makhluk yang menanggung kesedihan terlalu berat untuk ditahan. Ula merinding. Bulu kuduknya berdiri. "Astagfirullah," gumamnya lirih. Ia menoleh ke segala arah. Hutan tetap sunyi, tak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti jeritan yang tertahan, diselingi lengkingan lemah. Langkah Ula mundur satu tapak. Nalurinya menyuruh pergi. Banyak cerita beredar tentang bukit ini, tentang makhluk gaib, tentang orang yang hilang. Namun di balik rasa takut itu, ada perasaan lain yang justru lebih kuat, iba. Tangisan itu bukan suara yang menakutkan. Ia terdengar, terluka. Ula menggenggam tali keranjangnya erat-erat. Hatinya berdebat hebat. Pergi berarti aman. Mendekat berarti risiko. Namun bayangan ibunya yang terbaring lemah kembali muncul di benaknya. Jika ia saja sering menangis dalam diam, bagaimana dengan makhluk yang sedang menangis di hadapannya? "Aku hanya melihat sebentar," ucapnya pelan, seolah meminta izin pada hutan. Ia melangkah mengikuti arah suara. Semakin ia mendekat, suara itu semakin jelas, semakin memilukan. Di balik semak berduri dan pohon tumbang, Ula melihat sebuah celah, sebuah tebing kecil dengan tanah berlumut di bawahnya. Di sanalah ia melihat sosok itu. Seekor burung elang besar bertengger lemah di atas batu. Sayap kanannya terkulai, bulunya acak-acakan, dan ada noda darah kering di bagian pangkalnya. Kepalanya menunduk, dan dari matanya, mata elang yang tajam itu, menetes cairan bening. Elang itu menangis.
Ula membeku. Napasnya tercekat. Selama hidupnya, ia tak pernah melihat burung menangis seperti manusia. Tangisan itu terdengar lirih, namun penuh kepedihan. Elang itu sesekali mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara lengkingan pendek yang menyayat hati, lalu kembali menunduk seakan pasrah. "Kamu?" Suara Ula bergetar. "Kenapa kamu menangis?" Tentu saja elang itu tak menjawab. Namun ketika Ula tanpa sadar melangkah lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Elang itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Ula. Tatapan itu membuat tubuh Ula lemas seketika. Mata elang itu bukan sekadar mata binatang. Di dalamnya ada kesedihan yang dalam, kebijaksanaan yang tua, dan rasa sakit yang tak terucapkan. Seolah makhluk itu telah hidup lebih lama dari yang bisa dibayangkan manusia. Elang itu tidak menyerang, tidak terbang, tidak juga berteriak marah. Ia hanya menatap Ula dan menangis semakin pelan. Air mata Ula jatuh tanpa ia sadari. "Aku juga sering menangis," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Tapi aku harus bertahan." Perlahan, Ula berjongkok. Jaraknya kini hanya beberapa langkah. Jantungnya berdegup keras, tapi kakinya tak lagi gemetar. Ada ketenangan aneh yang menyelubunginya. Ia memperhatikan luka di sayap elang itu. Luka itu tampak parah, seperti bekas jerat atau tembakan. Ula membayangkan betapa sakitnya terluka dan ditinggalkan sendirian di hutan. Sama seperti dirinya yang sering merasa sendirian menghadapi hidup. Tanpa sadar, Ula membuka keranjangnya. Ia mengeluarkan sebotol air kecil dan sehelai kain lusuh yang biasa ia gunakan sebagai sapu tangan. Tangannya gemetar saat ia mengulurkan kain itu. "Aku nggak akan menyakitimu," ucapnya pelan. "Aku janji." Elang itu tidak bergerak. Namun tangisannya mereda. Hanya terdengar napas berat yang keluar dari paruhnya. Ula menyadari satu hal. Pertemuan ini bukan kebetulan. Di balik tangisan elang itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar daripada luka fisik. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya mendekat barusan telah membuka pintu menuju keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Dan di hutan sunyi itu, takdir Ula mulai berdenyut perlahan. Hutan kembali sunyi setelah tangisan elang itu mereda. Ula masih berjongkok, napasnya belum sepenuhnya stabil. Jarak antara dirinya dan burung elang itu kini hanya beberapa langkah, namun rasanya seperti berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar makhluk bersayap. Ada getaran halus di udara, seperti sesuatu yang tak kasat mata sedang mengamati mereka. Ula menelan ludah. Tangannya masih menggenggam kain lusuh yang sudah lama menjadi saksi kerja kerasnya. Kain itu mungkin kotor dan penuh tambalan, tetapi saat ini itulah satu-satunya yang bisa ia gunakan untuk menolong makhluk di hadapannya. Perlahan, Ula mengulurkan tangannya. "Tenang, aku nggak akan menyakitimu," ucapnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh desir angin yang melewati pepohonan. Elang itu tidak menghindar. Paruhnya terbuka sedikit, napasnya berat, dan matanya terus menatap Ula. Tatapan itu membuat dada Ula sesak. Ia merasa seolah sedang ditelanjangi, segala luka, ketakutan, dan kesedihannya terbaca jelas oleh makhluk itu. Dengan hati-hati, Ula menyentuh ujung sayap elang yang terluka. Sentuhan pertama membuat elang itu meringis dan mengeluarkan suara lirih, namun ia tetap diam. Ula menarik tangannya sejenak, panik. "Maaf, maaf," katanya tergesa. Ia menunggu beberapa detik, memastikan elang itu tenang kembali. Setelah itu, dengan gerakan lebih pelan,
Ia membasahi kain dengan air dari botol kecilnya dan mulai membersihkan darah kering di sekitar luka. Darah segar kembali mengalir tipis, membuat Ula menggigit bibirnya sendiri. Rasa perih itu terasa sampai ke hatinya. Ia tahu bagaimana rasanya terluka dan tak ada yang menolong. Pasti sakit sekali, bisiknya. Saat itulah air mata Ula jatuh tepat ke tanah di bawah sayap elang. Aneh, ketika tetesan air mata itu menyentuh tanah, angin tiba-tiba berembus lebih pelan. Daun-daun di sekitar mereka bergoyang lembut, seolah merespons sesuatu. Ula tak menyadarinya. Fokusnya hanya pada luka elang. Ia merobek sedikit kain bajunya, membuat sobekan panjang. Tanpa ragu, ia melilitkan kain itu pada sayap elang, membalutnya dengan hati-hati. Tangannya cekatan meski belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Naluri dan ketulusan menuntunnya. Elang itu menundukkan kepalanya perlahan. Tangisannya benar-benar berhenti. Untuk pertama kalinya sejak Ula tiba, hutan terasa damai. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Ula duduk bersila di depan elang, kelelahan. Peluh bercampur tanah menempel di wajahnya. Namun hatinya terasa hangat. Aku juga sering terluka, ucapnya tiba-tiba, seolah berbicara pada teman lama. Tapi aku nggak boleh jatuh, karena ibuku masih butuh aku. Elang itu mengangkat kepalanya. Matanya berkilat, menatap Ula lebih dalam dari sebelumnya. Tiba-tiba, Ula mendengar suara. Bukan dari telinganya, melainkan dari dalam kepalanya. Kebaikanmu bukan kebetulan. Tubuh Ula menegang. Matanya membesar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain di sana. Siapa? Bisiknya gemetar. Elang itu tetap diam, namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dalam. Air matamu adalah doa. Dan doa yang tulus tak pernah sia-sia. Ula terjatuh terduduk, punggungnya menyentuh tanah. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak. Anehnya, ia tidak merasa takut. Justru ada rasa aman yang aneh. Apakah kamu? Tanyanya lirih, menatap elang itu. Elang tersebut mengangguk pelan. Gerakan kecil, namun jelas. Air mata Ula kembali mengalir. Bukan karena takut, melainkan karena haru. Aku cuma gadis miskin, katanya terisak. Aku nggak punya apa-apa. Kenapa kamu memilih aku? Angin kembali berembus, kali ini lebih hangat. Karena hatimu bersih di saat dunia mengeras. Karena kau menolong tanpa meminta. Karena kau tetap berdiri meski terus dilukai. Kata-kata itu menembus dada Ula. Selama ini, tak pernah ada yang melihatnya seperti itu. Tak pernah ada yang mengakui keikhlasannya. Elang itu mengepakkan sayap kirinya perlahan. Cahaya keemasan samar muncul di sekitar tubuhnya. Ula memejamkan mata, silau dan tak percaya. Saat ia membuka mata kembali, elang itu berdiri lebih tegak. Lukanya belum sepenuhnya sembuh, tetapi tak lagi berdarah. Aku adalah penjaga yang terluka. Tangisanku adalah ratapan alam dan manusia yang teraniaya. Ula terdiam. Nafasnya teratur kembali. Kebaikanmu telah membuka ikatan. Namun keajaiban selalu disertai ujian. Ujian apa? Tanya Ula pelan. Elang itu menatap langit. Keikhlasanmu akan diuji. Hatimu akan dicoba oleh kebencian manusia. Hening kembali menyelimuti mereka. Elang itu kemudian menunduk dalam-dalam, seperti memberi hormat.
Aku akan kembali. Dan sejak hari ini, hidupmu tak akan sama. Cahaya di sekitar elang perlahan memudar. Suara di kepala Ula menghilang, berganti dengan suara alam seperti biasa. Elang itu menatap Ula untuk terakhir kalinya hari itu, lalu berdiam, seolah tertidur. Ula duduk lama di sana, memeluk lututnya. Dunia terasa berbeda. Bukan karena apa yang ia lihat, melainkan karena apa yang ia rasakan. Ia tahu satu hal dengan pasti. Keajaiban telah dimulai, bukan karena kekuatan, melainkan karena keikhlasan. Dan tanpa ia sadari, air mata yang jatuh hari ini telah mengubah takdirnya selamanya. Senja turun perlahan di bukit utara. Cahaya matahari yang tersisa menyelinap di antara celah pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah lembab. Ula masih duduk di dekat elang itu, tubuhnya terasa ringan namun pikirannya penuh. Apa yang baru saja ia alami terasa seperti mimpi, terlalu nyata untuk disebut khayalan, terlalu mustahil untuk diterima sepenuhnya. Elang itu terdiam, kepalanya tertunduk, napasnya tenang. Balutan kain di sayapnya masih terpasang rapi. Ula mengulurkan tangan, ragu-ragu, lalu menyentuh dada elang itu dengan lembut. Detak jantungnya kuat, teratur. "Kamu hidup," bisiknya lega. Saat itu, Ula baru menyadari hari sudah hampir gelap. Hutan mulai berubah wajah. Suara burung sore berganti dengan dengung serangga malam. Kabut tipis perlahan turun, membuat suasana terasa asing dan sakral. Ula tahu ia seharusnya pulang, namun ada sesuatu di hatinya yang menahan langkahnya. Ia menatap elang itu lagi. "Aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian di sini," katanya pelan. "Kalau aku pulang, siapa yang jaga kamu?" Keputusan itu ia ambil tanpa berpikir panjang. Ula mengumpulkan daun-daun kering, membuat alas sederhana di dekat batu tempat elang bertengger. Ia menyalakan api kecil dari ranting kering, cukup untuk menghangatkan tubuh mereka berdua. Api itu memantulkan cahaya keemasan di mata elang, membuatnya tampak semakin agung. Malam semakin larut. Ketika Ula hampir terlelap, udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Angin berhenti berembus. Api unggun meredup dengan sendirinya. Hutan sunyi total. Sunyi yang tidak wajar, seolah seluruh makhluk hidup menahan napas. Ula membuka mata. Elang itu berdiri tegak. Sayapnya sedikit terbuka. Dari tubuhnya memancar cahaya lembut, bukan menyilaukan, melainkan menenangkan. Tanah di sekitar mereka bergetar halus. Ula duduk, jantungnya berdegup cepat, namun anehnya ia tidak merasa takut. "Dengarkan aku, Ula." Suara itu kembali hadir di kepalanya, lebih jelas dan lebih dalam dari sebelumnya. Ula menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Malam ini adalah malam pengakuan. Kabut di sekeliling mereka bergerak membentuk lingkaran. Di kejauhan, Ula melihat bayangan-bayangan samar, seperti sosok burung, pepohonan, dan makhluk alam lainnya, semuanya menghadap ke arah mereka. Ula terperangah. Apa? Apa ini?" tanyanya lirih. "Mereka adalah penjaga seperti aku. Alam yang terluka, menunggu keseimbangan kembali." Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan. Seketika, gambaran-gambaran muncul di benak Ula, hutan yang ditebang habis, sungai yang tercemar, hewan-hewan yang terluka oleh jerat dan peluru. Tangisan elang yang ia dengar siang tadi kini terasa jelas maknanya. "Itu sebabnya kamu menangis," ucap Ula dengan suara bergetar. "Ya. Namun tangisanku bukan hanya untuk alam, tapi juga untuk manusia yang hatinya terinjak-injak." Ula terdiam.
Ia merasa seolah kisah hidupnya sendiri sedang dibacakan. Kau adalah satu dari sedikit manusia yang masih mendengar jeritan tanpa diminta. Elang itu menatap Ula tajam, namun penuh kelembutan. Karena itu, aku memilihmu. Memilih aku? Untuk apa? Tanya Ula, hampir berbisik. Cahaya di sekitar mereka berdenyut perlahan. Untuk menjadi penghubung. Ula mengernyit bingung. Kau tidak akan menjadi kuat karena kekuasaan, lanjut suara itu, melainkan karena ketulusan. Elang itu lalu mendekat. Ujung paruhnya menyentuh dahi Ula dengan sangat lembut. Seketika, tubuh Ula terasa hangat. Air mata mengalir deras tanpa ia sadari. Dalam kehangatan itu, ia merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya, bukan kekuatan kasar, melainkan kepekaan. Ia bisa merasakan denyut kehidupan di sekitarnya. Ia bisa merasakan kesedihan tanah, ketakutan hewan, dan doa-doa manusia yang tak terucap. Ini bukan anugerah tanpa batas, kata elang itu. Setiap keajaiban ada harga yang harus dijaga. Apa harganya? Tanya Ula lirih. Elang itu menatapnya lama. Hatimu. Jika hatimu berubah karena dendam, karomah ini akan hilang. Ula mengangguk, air matanya jatuh ke tanah. Aku janji, katanya mantap. Aku nggak mau menyakiti siapapun. Kabut perlahan menipis. Bayangan-bayangan di kejauhan menghilang satu persatu. Api unggun kembali menyala kecil, seolah tak pernah padam. Elang itu kembali bertengger, tubuhnya kini lebih kuat. Sayapnya yang terluka tampak mulai pulih, meski balutan kain masih melekat. Mulai besok, hidupmu akan diuji, ucapnya pelan. Kebaikanmu akan memancing iri. Kesabaranmu akan ditertawakan. Ula mengangguk, meski dadanya bergetar. Namun ingat ini, lanjut elang itu, kau tidak sendiri. Angin malam kembali berhembus. Suara serangga terdengar lagi. Dunia kembali normal. Ula memeluk lututnya, menatap langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kecil. Bukan karena ia menjadi istimewa, tetapi karena ia tahu hidupnya kini punya makna. Di bukit sunyi itu, di bawah langit yang menjadi saksi, Ula dan elang penjaga alam telah terikat oleh janji yang tak terlihat. Dan ujian besar telah menunggu di balik fajar. Fajar menyingsing perlahan di bukit utara. Cahaya jingga menembus kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan. Ula terbangun dengan tubuh terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadanya berkurang. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya apakah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Namun ketika ia menoleh ke samping, keraguannya lenyap. Elang itu masih ada. Burung penjaga itu bertengger tegak di atas batu, matanya jernih, sorotnya kuat. Balutan kain di sayapnya tampak lebih bersih, dan luka yang kemarin menganga kini menyusut, meninggalkan garis merah tipis. Elang itu menatap Ula dengan tatapan yang membuat hatinya hangat sekaligus perih. Kamu lebih baik, ucap Ula pelan. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, lalu menundukkan kepala, seakan memberi salam perpisahan. Waktumu untuk kembali, suara itu terdengar lembut di benaknya. Mereka yang menunggumu membutuhkanku tidak, tetapi membutuhkanmu. Ula berdiri, merapikan pakaiannya. Ia menatap elang itu lama, ingin mengatakan banyak hal, terima kasih, takut, harapan, namun semua kata terasa tak cukup. Terima kasih, akhirnya ia berkata, sederhana dan tulus. Elang itu menatap langit. Dengan satu kepakan kuat, ia terbang tinggi,
berputar sekali di atas kepala Ula, lalu melesat menghilang di balik cahaya pagi. Angin yang ditinggalkannya berhembus lembut, menyapu wajah Ula, membawa aroma hutan yang segar. Ula berdiri lama, menatap langit kosong. Di dadanya, ada rasa kehilangan sekaligus keyakinan. Ia lalu teringat ibunya. Dengan langkah cepat, Ula menuruni bukit. Anehnya, tubuhnya tak terasa lelah meski semalaman hampir tak tidur. Setiap langkah terasa mantap. Ia melewati jalan setapak, menyeberangi sungai kecil, hingga akhirnya rumah bambunya terlihat dari kejauhan. Asap tipis mengepul dari dapur. "Ibu," panggil Ula cemas sambil berlari kecil. Ia membuka pintu dan berhenti mendadak. Ibunya duduk di dipan bambu, punggungnya tegak, wajahnya tidak sepucat biasanya. Batuk yang selama ini menggerogoti tubuhnya tak terdengar sama sekali. Bu Sari bahkan sedang menyeduh air sendiri, sesuatu yang sudah lama tak mampu ia lakukan. "Lah?" Bu Sari menoleh, terkejut. "Kamu dari mana pagi-pagi?" Ula terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ibu sehat?" tanyanya lirih, hampir tak berani percaya. Bu Sari tersenyum kecil. "Aneh ya, semalam ibu tidur nyenyak. Dada ibu ringan. Batuknya hilang. Seperti habis dipeluk sesuatu yang hangat." Air mata Ula jatuh deras. Ia memeluk ibunya erat-erat. "Alhamdulillah, alhamdulillah," bisiknya berulang kali. Hari itu, keajaiban pertama benar-benar nyata. Namun bukan hanya itu yang berubah. Ketika Ula keluar rumah untuk mengambil air di sungai, ia tertegun melihat kebun kecil di samping rumah. Tanaman singkong yang kemarin layu kini tampak segar. Daun-daunnya hijau mengilap, batangnya kokoh. Bahkan beberapa bunga liar yang jarang tumbuh di sana bermekaran indah. "Ini, bagaimana bisa?" gumam Ula. Ia berlutut, menyentuh tanah. Tanah itu terasa hangat, seolah hidup. Sepanjang hari, keanehan kecil terus terjadi. Ayam tetangga yang sakit mendadak sembuh setelah minum air yang diambil Ula. Sumur tua di ujung desa yang sering kering kembali mengeluarkan air jernih. Setiap kali Ula berada di dekat sesuatu yang sakit atau rusak, seolah ada dorongan lembut dari dalam dirinya untuk menenangkan, dan hasilnya selalu sama, membaik. Ula mulai takut. Bukan takut pada keajaiban itu sendiri, melainkan takut pada perubahan yang akan dibawanya. Ia teringat pesan elang penjaga, keajaiban adalah ujian. Ia memilih diam, tidak bercerita pada siapapun. Namun desa kecil tak pernah benar-benar sunyi. Perubahan sekecil apapun cepat menjadi bahan pembicaraan. Katanya ibunya Ula sembuh mendadak, bisik seorang ibu di sungai. Tanamannya juga tiba-tiba subur, sahut yang lain. "Jangan-jangan dia pakai sesuatu," kata suara lain, penuh curiga. Ula mendengar semuanya, tapi ia menunduk dan memilih pergi. Hatinya kembali bergetar. Ia tahu, kebaikan seringkali tidak datang tanpa harga. Sore itu, Pak Wiryo datang ke rumahnya. Wajah juragan itu tampak tegang. "Kudengar ibumu sembuh," katanya tanpa basa-basi. "Kau melakukan apa?" Ula menggeleng pelan. "Saya hanya berdoa, Pak." Tatapan Pak Wiryo menyempit, penuh selidik. Namun ia tak berkata apa-apa lagi dan pergi begitu saja. Malam itu, Ula duduk di samping ibunya, menatap api lampu minyak. Di dalam dadanya, ada getaran halus, seperti peringatan. Di kejauhan, dari arah bukit utara, terdengar lengkingan elang yang panjang dan lembut. Ula menatap ke arah suara itu,
hatinya bergetar. Ia tahu, keajaiban telah menjejakkan kakinya di hidupnya. Dan mulai hari itu, hidup Ula tak akan pernah kembali sama. Hari-hari setelah kepulangan Ula dari Bukit Utara terasa berbeda. Pagi-pagi di desa kini seolah lebih hidup. Burung-burung berkicau lebih nyaring, tanaman tampak segar, dan udara terasa lebih ringan. Ula menjalani harinya seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk ibunya, lalu bekerja serabutan. Ia berusaha tetap menjadi Ula yang sama, pendiam, sederhana, tak menonjolkan diri. Namun keajaiban tidak bisa disembunyikan selamanya. Kabar tentang ibunya yang sembuh menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai memperhatikan setiap langkah Ula. Awalnya hanya tatapan heran, lalu berubah menjadi harapan kecil yang dipendam. Beberapa tetangga datang dengan alasan berkunjung, namun mata mereka menyimpan permintaan yang tak terucap. Suatu pagi, seorang anak kecil bernama Dimas jatuh sakit. Demamnya tinggi, tubuhnya menggigil. Ibunya panik dan teringat cerita tentang Ula. Coba minta air ke rumah Ula, katanya putus asa. Ula ragu ketika diminta membantu. Ia teringat pesan elang penjaga, keajaiban bukan untuk pamer. Namun melihat tubuh kecil yang gemetar itu, hatinya tak sanggup menolak. Ia hanya mengambil air, memejamkan mata, dan berdoa pelan. Tangannya menyentuh kening Dimas dengan lembut. Tak sampai lama, demam itu turun. Tangis bahagia pecah di rumah kecil itu. Ula segera pamit, menolak pujian dan ucapan terima kasih berlebihan. Namun kejadian itu menjadi awal. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang membawa anak sakit, ada yang meminta doa untuk ladang, ada pula yang sekadar ingin menyentuh tangan Ula. Ula merasa sesak. Ia membantu sebisanya, selalu dengan doa, selalu dengan niat menenangkan. Namun ia mulai lelah, bukan secara fisik, melainkan batin. Di balik semua itu, kecemburuan mulai tumbuh. Beberapa warga yang selama ini merasa berkuasa, terutama Pak Wiryo, mulai gelisah. Pengaruh Ula yang tanpa sengaja tumbuh membuat posisi mereka goyah. Gadis itu terlalu cepat dipercaya, kata Pak Wiryo pada beberapa orang kepercayaannya. Orang miskin kok tiba-tiba bisa begini. Benih fitnah pun mulai disebar. Katanya Ula sering ke hutan sendirian. Jangan-jangan dia minta bantuan makhluk halus. Awas, nanti desa kita kena bala. Ula mendengar bisik-bisik itu di pasar. Ia pura-pura tak mendengar, namun setiap kata seperti jarum menusuk hatinya. Malam-malamnya kembali diisi doa dan air mata. Ia takut, bukan pada orang-orang, melainkan pada dirinya sendiri. Takut jika hatinya berubah karena terluka. Suatu sore, saat Ula membantu membersihkan ladang, Pak Wiryo menghampirinya. "Kau sekarang sudah hebat ya," katanya dengan senyum tipis yang dingin. "Banyak yang bilang kau punya kemampuan." Ula menunduk. "Saya cuma berdoa, Pak." Pak Wiryo mendengus. "Doa apa yang bisa menyembuhkan orang? Jangan main-main denganku." Ula menggigit bibirnya. Ia memilih diam. Namun sejak hari itu, pekerjaannya mulai dipersulit. Upahnya dipotong, jam kerjanya ditambah. Beberapa kali ia dipermalukan di depan orang banyak. Ula pulang dengan tubuh letih dan hati remuk. Ibunya melihat perubahan itu. "Lah, kalau ini semua membuatmu menderita, berhentilah membantu orang," kata Bu Sari lirih. Ula menggeleng pelan. "Kalau aku berhenti, aku takut aku jadi orang yang cuma memikirkan diri sendiri." Malam itu,
Ula duduk di depan rumah, menatap langit. Angin malam membawa suara jangkrik dan dedaunan. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran yang ia kenal. Cahaya selalu memancing bayangan. Suara elang penjaga terdengar lembut di benaknya. Ula memejamkan mata. "Aku capek," bisiknya. "Kenapa orang-orang membenciku padahal aku cuma ingin membantu?" Karena tidak semua orang siap melihat kebenaran. Ujianmu telah dimulai. Air mata Ula jatuh lagi. Apa aku salah? Tidak. Namun kau harus belajar memilih, kapan memberi, kapan bertahan. Angin berhembus lebih kuat sejenak, lalu reda. Suara itu menghilang, meninggalkan ketenangan pahit. Keesokan harinya, fitnah mencapai tahap baru. Ula dituduh sebagai pembawa sial atas gagal panen di salah satu ladang. Beberapa orang mulai menghindarinya. Anak-anak dilarang bermain dekat rumahnya. Ula berjalan melewati desa dengan kepala tertunduk. Hatinya terasa hampa, seolah kembali ke titik nol. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang tumbuh, bukan kemarahan, melainkan keteguhan. Ia tahu, badai belum berakhir. Dan ia juga tahu, sebelum fajar benar-benar datang, malam harus menjadi paling gelap terlebih dahulu. Malam turun dengan berat di desa kecil itu. Awan gelap menutup langit, seolah menahan cahaya bulan. Ula berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, langkahnya pelan, bahunya jatuh. Tatapan-tatapan sinis yang ia terima sepanjang hari masih terngiang di kepalanya. Bisik-bisik, tuduhan, dan jarak yang diciptakan orang-orang membuat dadanya sesak. Ia sampai di rumah bambu dengan tangan gemetar. Ibunya tertidur lelap, napasnya teratur. Ula menatap wajah ibunya lama, lalu duduk di lantai tanah, memeluk lututnya. Air mata yang ia tahan seharian akhirnya jatuh. "Apa aku salah, ya Tuhan?" bisiknya lirih. "Kalau aku diam, orang-orang sakit. Kalau aku membantu, aku difitnah." Suara hujan mulai turun perlahan, mengetuk atap bocor. Tetesannya jatuh di dekat kaki Ula, satu persatu, seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang tak terelakkan. Dorongan kuat muncul di dadanya. Tanpa berpikir panjang, Ula mengambil selendang lusuhnya dan keluar rumah. Ia berjalan menuju bukit utara, tempat di mana semua bermula. Malam itu gelap, jalan licin, dan hujan semakin deras. Namun Ula terus melangkah, seolah ada sesuatu yang menariknya. Setibanya di hutan, hujan tiba-tiba berhenti. Kabut tebal menyelimuti pepohonan. Udara terasa dingin, namun ada keheningan yang menenangkan. Ula jatuh berlutut di tanah basah, tepat di tempat ia pertama kali bertemu elang itu. "Aku capek," isaknya pecah. "Kalau keajaiban ini hanya membawa kebencian, ambil saja kembali." Angin berhembus kencang. Pepohonan bergoyang. Kabut berputar membentuk lingkaran. Dari kejauhan, terdengar lengkingan elang yang panjang dan menggema, lebih kuat dari sebelumnya. Ula mengangkat kepala. Dari balik kabut, elang penjaga muncul, mengepakkan sayapnya dengan megah. Bulunya berkilau diterpa cahaya samar, matanya bersinar tajam. Ia mendarat di hadapan Ula dengan hentakannya membuat tanah bergetar halus. "Ula!" Suara itu menggema dalam benaknya, tegas namun penuh kepedulian. "Aku ingin menyerah," kata Ula jujur, air mata bercampur hujan. "Aku nggak sekuat yang kamu kira." Elang itu menatapnya lama. Tidak ada yang kuat sejak awal. Kekuatan lahir saat seseorang memilih bertahan tanpa membenci. Ula menggeleng pelan.
Mereka akan menyakitiku lebih jauh. Elang itu mengepakkan sayapnya, membuat hujan yang tersisa menguap menjadi uap tipis. Karena itu aku datang malam ini. Cahaya keemasan muncul di sekitar mereka, lebih terang dari sebelumnya. Ula merasakan tekanan di dadanya, namun bukan rasa sakit, melainkan panggilan. Ini adalah peringatan terakhir. Ula menatap elang itu dengan mata membesar. Fitnah akan memuncak. Kau akan kehilangan tempatmu di desa. Jantung Ula berdegup kencang. Namun kau akan diberi satu kekuatan terakhir. Elang itu mendekat, paruhnya hampir menyentuh wajah Ula. Suaranya akan menjadi doa. Setiap kata yang keluar dari hatimu akan dikabulkan, jika dan hanya jika, tanpa dendam. Ula terdiam. Napasnya tercekat. Bagaimana kalau aku marah? Tanyanya lirih. Maka semua akan lenyap. Elang itu menatap Ula dalam-dalam, seolah menimbang seluruh isi hatinya. Ingat ini, Ula. Keajaiban bukan untuk menyelamatkanmu dari luka, tetapi untuk menentukan siapa dirimu saat terluka. Ula menutup mata. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini ia mengangguk mantap. Aku akan bertahan, katanya pelan. Aku tidak akan membalas kebencian. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali, kuat dan penuh wibawa. Cahaya di sekeliling mereka menyusut, lalu menghilang perlahan. Saat suara terakhirmu terucap, takdir akan memilih. Kabut menipis. Hujan benar-benar berhenti. Elang itu terbang ke langit gelap, meninggalkan lengkingan panjang yang menggema di hutan. Ula terduduk lama, tubuhnya gemetar. Namun di balik kelelahan itu, ada ketenangan baru, ketenangan orang yang telah menerima ujian terberatnya. Saat ia pulang ke desa menjelang subuh, suasana terasa ganjil. Beberapa rumah masih gelap, namun di kejauhan, suara orang berbisik-bisik terdengar. Sesuatu sedang dipersiapkan. Ula menatap jalan di depannya. Ia tahu, badai akan datang. Dan ketika datang, ia tidak boleh bersuara karena marah, melainkan karena doa. Pagi itu, desa tidak bangun seperti biasanya. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada sapaan ramah di jalan setapak. Udara terasa berat, seolah mengandung firasat buruk. Ula yang baru saja keluar rumah dengan membawa ember air langsung merasakan keanehan itu. Tatapan warga yang biasanya hanya dingin kini berubah tajam dan penuh tuduhan. Bisik-bisik terdengar jelas, tanpa lagi berusaha disembunyikan. Itu dia. Gadis pembawa sial. Sejak dia aneh-aneh, desa kita kena musibah. Ula berhenti melangkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba tersenyum kecil, seperti biasa, namun tak satu pun membalas. Bahkan beberapa orang menjauh saat ia lewat. Belum sempat ia memahami sepenuhnya, suara kentongan dipukul keras bertalu-talu. Suara itu memecah pagi, memanggil seluruh warga desa berkumpul di balai. Semua warga wajib datang, teriak seseorang. Ula menelan ludah. Hatinya bergetar, namun ia teringat pesan elang penjaga, fitnah akan memuncak. Dengan langkah pelan, ia mengikuti arus warga menuju balai desa. Balai itu penuh. Wajah-wajah tegang menghadap ke tengah ruangan. Di depan, Pak Wiryo berdiri dengan tangan bersedekap, sorot matanya dingin. Di sampingnya, beberapa tokoh desa mengangguk-angguk, seolah telah sepakat. Saudara-saudara, suara Pak Wiryo menggema. Kita semua tahu belakangan ini banyak kejadian aneh di desa kita. Gagal panen, ternak sakit, hujan tak menentu. Beberapa warga mengangguk,
Wajah mereka penuh kecemasan. Kita juga tahu, lanjutnya, semua itu mulai terjadi sejak seseorang sering keluar masuk hutan dan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Semua mata serentak tertuju pada Ula. Ula berdiri kaku. Tangannya gemetar. Namun ia tetap menunduk, menahan air mata. "Apa maksud Bapak?" tanya seorang warga ragu. Pak Wiryo menunjuk Ula. "Gadis ini." Ula. Dia mengaku berdoa, tapi siapa yang tahu? Banyak yang melihat keanehan di sekitarnya. Suara gaduh mulai terdengar. Ada yang berteriak setuju, ada pula yang tampak ragu, namun tenggelam oleh suara mayoritas. "Itu fitnah," teriak seorang ibu yang pernah ditolong Ula. Namun suaranya segera ditenggelamkan. Ula melangkah maju satu langkah. Suaranya bergetar, namun jelas. "Saya tidak pernah berniat jahat," katanya. "Saya hanya berdoa dan menolong semampu saya." Pak Wiryo tersenyum miring. "Kalau memang tak bersalah, mengapa alam sering bereaksi saat kau ada?" Kata-kata itu menusuk. Ula ingin berteriak, ingin membela diri. Namun ia teringat peringatan elang, jangan bersuara karena marah. Ia menunduk lagi. Kerumunan semakin panas. Teriakan-teriakan mulai muncul. "Usir saja. Kalau dia pergi, desa kita aman." Ula merasa kakinya lemas. Dunia di sekitarnya berputar. Ia mencari satu wajah yang mau membelanya, namun sebagian besar menunduk atau berpaling. Akhirnya, keputusan diambil tanpa suara Ula benar-benar didengar. "Demi ketentraman desa," kata Pak Wiryo lantang, "Ula diminta meninggalkan desa ini sementara waktu." Kata sementara itu terdengar kosong. Ula menatap lantai balai desa. Dadanya seperti diremas. Namun lebih menyakitkan dari pengusiran itu adalah satu pikiran, ibunya. "Ibu saya sakit," ucap Ula pelan. "Tolong, jangan pisahkan saya dari ibu." Suasana mendadak hening. Pak Wiryo terdiam sesaat, lalu berkata dingin, "Ibunya bisa tinggal. Kamu yang harus pergi." Air mata Ula jatuh tak terbendung. Namun ia tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya mengangguk pelan. "Baiklah." Dengan langkah gontai, Ula kembali ke rumah. Ia memeluk ibunya erat-erat. Bu Sari menangis terseduh. "Lah, ini semua salah ibu," isaknya. "Kalau ibu tidak sakit." Ula menggeleng. "Bukan salah siapa-siapa, Bu. Ini jalanku." Ia mengemasi sedikit pakaian, lalu bersujud di kaki ibunya. "Ibu, doakan Ula," katanya lirih. Saat Ula melangkah keluar desa dengan membawa bungkusan kecil, langit tiba-tiba menggelap. Angin bertiup kencang. Awan berputar aneh di atas desa. Beberapa warga mulai resah. Ula berhenti di batas desa. Ia menoleh sekali lagi, menatap rumah bambunya, ibunya yang menangis di ambang pintu. Di dadanya, amarah berdesir. Rasa sakit, kecewa, dan marah bercampur jadi satu. Ia menggenggam dadanya, berjuang menahan. "Ya Tuhan," bisiknya dengan suara patah, "jaga hatiku." Tiba-tiba, lengkingan elang terdengar membelah langit. Panjang, menggetarkan. Semua orang mendongak. Ula menutup mata. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah langkah terakhir sebelum kebenaran benar-benar berbicara. Langit di atas desa berubah muram dalam hitungan menit. Awan gelap berputar rendah, angin menderu membawa debu dan daun kering.
Warga yang tadi bersorak mengusir Ula kini saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang menyangka alam akan bereaksi secepat itu. Ula berdiri di batas desa, punggungnya menghadap rumah-rumah bambu yang dulu ia sebut rumah. Tangannya menggenggam erat kain bungkusan kecil. Di dadanya, perasaan bercampur, sakit, kehilangan, marah, dan rindu, semuanya berebut ruang. Lengkingan elang terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih keras. Dengar itu, bisik seseorang. Angin berputar kencang. Pohon-pohon besar di tepi desa bergoyang hebat. Beberapa warga berlari ke dalam rumah, sementara yang lain terpaku menatap langit. Di tengah kekacauan itu, Ula menutup matanya, berusaha mengingat pesan terakhir elang penjaga. Jangan bersuara karena marah. Bersuaralah karena doa. Ula berlutut perlahan di tanah. Lututnya menyentuh debu, kepalanya tertunduk. Bibirnya bergetar, namun suaranya keluar jernih, lirih, dan tulus. Ya Tuhan, doanya pecah, jika aku salah, perlihatkanlah. Tapi jika aku hanya berusaha menolong, lindungilah mereka yang membenciku. Kata-kata itu terucap tanpa dendam, tanpa permintaan balas sakit. Saat doa itu selesai, cahaya keemasan menembus awan. Langit terbelah oleh sinar yang jatuh tepat di tengah desa. Warga berteriak kaget. Beberapa jatuh tersungkur, menutup wajah mereka. Dari cahaya itu, elang penjaga muncul. Sayapnya terbentang lebar, bulunya berkilau keemasan, ukurannya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Setiap kepakan sayapnya membuat angin berhenti sejenak, seolah dunia menahan napas. Elang, gumam warga dengan suara gemetar. Elang itu berputar 1 kali di atas desa, lalu melayang diam di udara. Tatapannya tajam, menyapu seluruh warga. Ketika matanya mengarah ke Ula, sorotnya melembut. Kalian mengusir cahaya? Suara itu menggema, bukan hanya di telinga, tetapi langsung di dalam kepala setiap orang, dan menyebutnya kegelapan. Beberapa warga menjerit ketakutan. Pak Wiryo melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Kebenaran tidak lahir dari teriakan, lanjut suara itu, melainkan dari hati yang ikhlas. Cahaya dari elang menyinari 1 persatu orang di desa. Saat menyentuh mereka, bayangan-bayangan muncul di udara, seperti cermin hidup. Warga melihat perbuatan mereka sendiri. Hinaan, fitnah, keserakahan, ketidakadilan. Ketika cahaya menyentuh Pak Wiryo, ia berteriak keras dan jatuh berlutut. Cukup! Cukup! Teriaknya panik. Bayangan di sekelilingnya menampilkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jerat yang ia pasang di hutan, elang yang ia lukai demi bulu dan kebanggaan, ladang yang ia rampas dari warga miskin, upah yang ia curangi. Warga terdiam, terkejut dan ngeri. Itu semua fitnah, teriak Pak Wiryo, namun suaranya gemetar. Tubuhnya tiba-tiba kejang. Ia memegangi dadanya, napasnya terengah. Ampun, katanya terbata. Aku salah, aku yang melukai elang itu, aku yang memulai semua ini. Tangis pecah di balai desa. Beberapa warga jatuh terduduk, menutup wajah mereka. Mereka menyadari betapa mudahnya mereka percaya pada kebencian. Elang penjaga mengepakkan sayapnya sekali. Angin hangat menyapu desa. Awan perlahan tersibak, menyisakan langit biru pucat. Keadilan tidak datang untuk menghancurkan. Suara itu melembut, tetapi untuk menyadarkan. Elang itu menoleh ke arah Ula. Sekarang, suaramu. Ula berdiri perlahan. Seluruh tubuhnya gemetar. Semua mata tertuju padanya.
Dada Ula sesak, ini saatnya. Ia bisa meminta balasan. Ia bisa meminta hukuman. Namun ia menutup mata dan mengingat wajah ibunya, anak-anak yang ia tolong, dan pesan elang. Ia menarik napas panjang. "Saya tidak ingin balas dendam," katanya lirih, namun terdengar jelas di tengah keheningan. "Saya hanya ingin desa ini damai, dan ibu saya sembuh sepenuhnya." Cahaya lembut menyelimuti rumah bambu Ula. Dari kejauhan, ibunya keluar dengan langkah mantap, sehat, tegak, dan terkejut melihat apa yang terjadi. Warga tersentak. Elang itu melengking panjang, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penutup. Cahaya perlahan menghilang. Tubuhnya terangkat, terbang tinggi ke langit, berputar sekali lagi di atas Ula, lalu lenyap di balik awan. Keheningan menyelimuti desa. Satu persatu warga berlutut di hadapan Ula. "Maafkan kami. Kami salah. Kami buta." Ula menangis. Bukan karena menang, tetapi karena hatinya akhirnya bisa bernapas. Ia tahu, keajaiban terbesar bukanlah cahaya atau elang, melainkan pilihannya untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dan hari itu, kebenaran benar-benar turun dari langit, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyembuhkan. Desa kembali bernapas. Pagi itu, matahari terbit dengan warna keemasan lembut, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Embun menempel di ujung daun, burung-burung kecil berkicau tanpa rasa takut. Seolah alam sendiri telah berdamai dengan manusia. Ula berdiri di depan rumah bambunya. Di sampingnya, ibunya, Bu Sari, tersenyum sambil menatap langit. Tubuhnya kini tegap, wajahnya lebih segar, dan matanya memancarkan ketenangan yang lama hilang. "Langitnya cerah sekali hari ini," ucap Bu Sari pelan. Ula mengangguk. "Seperti hati kita, Bu. Sejak peristiwa kemarin, desa berubah. Bukan karena keajaiban yang menggelegar, melainkan karena rasa malu dan penyesalan yang tumbuh di hati warga. Mereka datang satu persatu ke rumah Ula, bukan membawa tuduhan, melainkan membawa hasil kebun, beras, dan, yang paling berat, permintaan maaf. Tidak semua langsung berani menatap mata Ula. Beberapa hanya menunduk, menyerahkan bingkisan lalu pergi. Namun Ula menerima semuanya dengan senyum kecil, tanpa menyimpan dendam. Pak Wiryo tidak lagi menjabat. Ia memilih mengasingkan diri sementara untuk menebus kesalahannya. Sebelum pergi, ia berdiri lama di depan rumah Ula, wajahnya basah oleh air mata. "Aku tidak pantas meminta maaf," katanya lirih. "Tapi terima kasih karena tidak menuntut apapun." Ula hanya menjawab, "Perbaiki hatimu. Itu sudah cukup." Hari-hari berikutnya berlalu perlahan, penuh kesunyian yang damai. Ladang yang dulu kering kini kembali hijau. Hujan turun tepat waktu. Ternak warga pulih satu persatu. Desa seakan mendapat kesempatan kedua. Namun bagi Ula, keajaiban terbesarnya bukan itu semua. Suatu sore, Ula berjalan sendiri menuju tepi hutan. Tempat pertama kali ia mendengar tangisan elang. Langkahnya pelan, penuh kenangan. Ia duduk di batu besar dan memejamkan mata. "Terima kasih," bisiknya pada angin. Tidak ada cahaya, tidak ada gemuruh. Hanya angin sepoi dan dedaunan bergoyang. Namun Ula tersenyum, ia tahu elang itu mendengar. Sejak hari itu, Ula tidak lagi mencari keajaiban. Ia kembali menjadi gadis kampung sederhana, menimba air, membantu warga, merawat ibunya. Namun setiap kali ia berdoa, ketenangan yang sama selalu hadir.
Anak-anak desa kini sering berkumpul di rumahnya. Mereka belajar membaca, mendengar cerita, dan, tanpa sadar, belajar tentang kebaikan tanpa pamrih. "Kak Ula," tanya seorang anak suatu hari, "apakah Kak masih bisa bicara dengan elang?" Ula tertawa kecil. "Tidak semua hal perlu didengar dengan telinga," jawabnya lembut. "Kadang cukup dengan hati." Suatu senja, langit kembali memerah indah. Ula membantu ibunya menutup jendela saat tiba-tiba bayangan besar melintas di tanah. Bu Sari terdiam. "Ula," bisiknya. Ula mendongak. Di langit jauh, seekor elang terbang tinggi, sayapnya membentang anggun. Tidak bercahaya seperti dulu, tidak menakutkan. Hanya elang biasa, namun Ula tahu, itulah dia. Elang itu melingkar sekali di atas desa, lalu terbang menuju matahari terbenam. Tidak ada yang lain melihatnya. Ula mengangkat tangannya perlahan, seolah melambaikan salam perpisahan. Air mata hangat jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia akhirnya mengerti. Keajaiban tidak datang untuk membuat seseorang istimewa, melainkan untuk mengingatkan manusia agar tetap rendah hati. Malam turun. Lampu-lampu minyak menyala di rumah-rumah. Desa kembali hidup, namun dengan wajah yang berbeda, lebih tenang, lebih jujur. Ula berbaring di tikar, memandangi langit melalui celah atap bambu. Bintang-bintang berkelip. "Terima kasih sudah memilihku," bisiknya. Angin berdesir lembut, seolah membalas. Film berakhir bukan dengan ledakan atau sorak-sorai, melainkan dengan satu pesan sederhana. Kadang, Tuhan mengirimkan keajaiban dalam bentuk luka, agar manusia belajar menyembuhkan satu sama lain. Kamera perlahan menjauh dari desa, naik ke langit malam, mengikuti arah terbang elang yang tak terlihat, meninggalkan jejak keheningan yang damai.